Katanya dengerin cerita itu bakalan ngantuk. Katanya kalau guru bercerita, maka murid asik ngobrol sendiri. Katanya bercerita itu nggak bermakna. Habis diceritain 5 menit kemudian hilang tanpa ada yang bisa diingat. Katanya cerita itu cuma sia-sia. Awal cuma 10 menit, selebihnya cuekin saja. Anak-anak hari ini Sebagai belajar pendidik, akan bercerita. tentunya sudah tidak asing dengan Yang metode mendengarkan bercerita atau storytelling. Lautan dan kain tenun. Nampaknya, meski metode ini cukup sering digunakan, masih banyak yang belum benar-benar berhasil menerapkannya. Kok bisa ya? Iya, Apa bisa jadi topik karena atau nyatanya peserta didik tidak merasa itu menarik untuk disimak dan dimaknai. Jadi bagaimana dong? Apakah harus mendatangkan pendongeng atau tokoh pakar untuk bisa menerapkan strategi ini? Di sana Bercerita atau storytelling adalah seni menyampaikan cerita dengan cara yang memikat dan bermakna. Kegiatan ini melibatkan penggunaan suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan alat peraga. Untuk menghidupkan cerita, ternyata bercerita bisa meningkatkan literasi. Manusia menggunakan cerita untuk membuat sense dari pengalaman mereka dan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Dalam hal ini, bercerita menjadi alat penting dalam pengembangan kognitif dan pembelajaran. Yuk, kita tanya pendapat mereka. Bercerita itu mudah, tapi tidak mudah untuk menyajikannya menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Apalagi jika bercerita itu membutuhkan media dan juga ekspresi. Gak semua guru mampu berekspresi sesuai ekspektasi siswa. Dan menyiapkan media yang relevan tentunya akan sangat riuh jika dikerjakan sendirian oleh guru. Bercerita sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa. Jika kita sebagai guru juga memahami strateginya dan kapan kita menggunakan metode ini. Karena tentu tidak semua materi bisa disampaikan dengan metode bercerita. Iya nggak sih? Salam dan bahagia Sobat Literasi. Mau tahu seseru apa sih metode bercerita untuk bisa meningkatkan keterampilan peserta didik? Apakah bercerita butuh guru yang good looking dan suara yang merdu juga lantang? Atau guru yang pandai bermain peran? Mari kita temukan keajaiban bercerita melalui seri video literasi berikut ini. Coba kita amati. Peserta didik akan lebih mudah memahami cerita yang disampaikan teman-temannya atau cerita sederhana yang kita sampaikan. Tak jarang mereka akan memberikan beragam respon. Itu artinya, bercerita merupakan metode komunikasi dasar yang efektif dan dapat melatih respon kritis. Bagaimana cara memulai meningkatkan literasi peserta didik dengan bercerita? Proses bercerita tidak sekedar membacakan buku cerita saja. Namun, cara bercerita merupakan unsur yang membuat cerita itu menarik dan disukai anak-anak, sehingga mampu menstimulasi anak untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Kayu, boneka rotan, dan kain tenun. Bu suaranya kecil banget ya. Tahu mau membawa hadiah apa? Bu, kapan istirahatnya, Bu? Siapa nih yang kalau bercerita masih seperti ini? ada prajurit berkuda. Ketuplak, ketuplak, ketuplak. Dan juga Sobat Literasi mengalaminya atau menemukan rekan sejawat kita melakukannya. Yuk, coba bantu mereka.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Margono. Iya, Bu. Boleh saya minta waktu Bapak sebentar? Saya mau berdiskusi, Pak. Silakan, silakan. Mari. Gimana Bu Ajeng? Kok tidak biasanya Bu Ajeng ke perpustakaan? Begini Pak, tadi kan saya lewat kelas Bapak. Wah, luar biasa ya Pak. Pembelajaran di kelas Bapak benar-benar hidup. Anak-anak terlihat antusias dan menikmatinya. Saya belum bisa Pak melaksanakan pembelajaran seperti Bapak. Saya yakin Bu Ajeng pasti bisa. Bu Ajeng kan guru luar biasa. Terus kira-kira tantangan yang dihadapi Bu Ajeng apa, Bu? Mungkin selama ini buku cerita yang saya pilih kurang menarik untuk anak-anak, Pak. Saya bisa memulai dengan memilih cerita anak yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak ya, Pak. Tentunya cerita yang kaya akan nilai-nilai dan pesan moral. Betul sekali Bu Ajeng, kita sudah dimudahkan ini dengan buku-buku digital yang bisa kita akses. Wah, ternyata banyak referensi buku cerita anak yang mudah diakses ya Pak. Melalui budi.kemdikbud.go.id, buku.kemdikbud.go.id, badanbahasa.kemdikbud.go.id, ipusnas.id. Ternyata Pak, beberapa buku juga memiliki kode dengan warna yang berbeda. Dan huruf seperti A, B1, B2, B3. Betul Bu, itu disebut dengan perjenjangan buku. Coba kita buka panduan perjenjangan buku cerita anak. Wah, iya Pak, ternyata ada perbedaan ya. Buku cerita untuk pembaca dini bertema tentang diri sendiri dan fantasi sederhana tentang minat dan perkembangan anak usia dini. Buku untuk jenjang pembaca awal mengangkat pengalaman sehari-hari, Pak. Dan buku jenjang pembaca semenjana berisi teks fiksi bertokoh manusia, kepahlawanan, cerita fantasi yang memuat nilai-nilai karakter mulia, dan jenjang-jenjang selanjutnya ternyata memiliki karakteristik masing-masing loh, Pak. Baik Pak Margono, kalau begitu saya akan mengakses buku digital untuk membantu saya bercerita melalui buku.kemdikbud.go.id. Dikarenakan Pak, peserta didik saya ini berada di tingkat kelas 3. Maka saya memilih buku yang berjudul Monster Kasur. Ini merupakan buku pembaca awal, Pak. Wah, menarik sekali Bu Ajeng. Memang Bu Ajeng, guru yang berhak mengajar adalah guru yang mau belajar. Minimal kita adakan perubahan di ruang kelas. Bagaimana Bu Asih, Bu Mala, apakah mau bergabung? Saya mau menyelesaikan dapur dulu ya, Bu. Permisi. Bagaimana Bu Asih? Mohon maaf, saya juga mau menyelesaikan laporan bos dulu. Permisi Pak, permisi Bu. Mohon maaf. Baiklah kalau gitu. Wah, sudah bel Pak. Mari kita kembali ke kelas. Nanti kita lanjutkan diskusi lagi ya. Tentu saja Bu, ayo kita kembali ke kelas. Wah, alat peraganya bagus Pak. Anak-anak pasti semakin tertarik mendengar ceritanya. Betul Bu, seperti ini. Alat peraga ini pengadaannya dibantu oleh wali murid Bu. Oh iya iya. Bu Ajeng, kita tuh perlu mengoptimalkan potensi dan aset yang kita miliki. Seperti sarana prasarana, lingkungan sekitar, dan alat peraga. Tentu saja untuk membantu cerita lebih baik lagi. Bu, kira-kira ketika kita mempunyai keterbatasan ekspresi, apa yang bisa membantunya? Salah satunya ya dengan alat peraga ini ya Pak ya? Telat. Tepat. Alat peraga dapat membantu dalam bercerita, Bu. Tetapi perlu diingat, objeknya harus relevan dengan cerita yang kita bawakan. Sehingga anak-anak dapat lebih memahami dan menarik cerita yang kita bawakan itu, Bu. Seperti yang kita bahas tadi, Bu. Kira-kira
apa saja yang bisa mendukung cerita Bu Ajeng lebih menarik lagi? Pemilihan buku cerita yang tepat sudah. Alat peraga pendukung juga sudah. Apa ya, Pak? Oh, intonasi dan ekspresi dalam bercerita, Pak. Betul Bu Ajeng, ekspresi dan intonasi dalam bercerita seperti mimik wajah, gestur tubuh, gerakan tangan, dan variasi suara itu dapat lebih menekankan karakter-karakter yang ada dalam cerita. Berarti misalnya seperti ini ya, Pak. Ada seorang anak bernama Hasta. Ia malas membersihkan kasur dan kamarnya. Sehingga tiba-tiba tubuhnya gatal-gatal. Dan dia bertemu dengan monster kasur. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pak? Luar biasa. Anak-anak, hari ini Bu Ajeng akan bercerita tentang monster kasur. Nah, ada anak bernama Hasta. Semenjak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri oleh orang tuanya. Ini karena ulahmu, kata Raja Kasur. Apa buktinya? Kata Hasta. Malam harinya, Raja Kasur mengajak Hasta ke atas istana. Lihatlah, kata Raja Kasur. Aku takut, kata Hasta. Kalian penasaran dengan kelanjutan cerita monster kasur? Penasaran? Penasaran tidak? Oke. Ingin dengar kelanjutan ceritanya? Ingin. Tapi sayang sekali, tadi sudah dengar bel ya? Sudah dengar bel? Oke, anak-anak sekarang anak-anak istirahat dulu. Cerita ini Bu Ajeng lanjutkan besok. Oke? Oke, yuk silakan istirahat dulu. Bu, Hastanya gimana, Bu? Kamu penasaran ceritanya gimana? Iya. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Oke. Luar biasa Bu Ajeng. Bu Ajeng memang guru yang hebat. Terima kasih loh Bu Ajeng. Saya sudah dilibatkan dalam observasi kelas Bu Ajeng. Wah, saya yang harusnya berterima kasih Pak, karena Bapak sudah meluangkan waktu membantu saya menciptakan kelas bercerita yang lebih baik. Nah, dari pengamatan Bapak tadi, apa saja ya Pak masukan untuk saya? Oh iya, tadi saya mencatat ada beberapa hal Bu. Pertama, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ajeng, perlu menambahkan keaktifan siswa. Dengan jalan mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Atau kita bisa melibatkan siswa untuk bermain peran. Nanti akan menambah nuansa dramatisasi dari cerita. Oke, baik. Sehingga materi yang disampaikan akan lebih menarik. Oke, baik Pak. Kalau begitu nanti akan saya perbaiki di pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan belajar di luar kelas. Siapa mau ikut? Oke, yang mau ikut silahkan sekarang baris dulu. Kita ke bawah pohon ya. Anak-anak, hari ini Bu Ajeng membawa beberapa buku. Kalian bisa memilih buku mana yang ingin Ibu bacakan ceritanya. Bu, yang itu aja, Bu, yang biru. Yang biru ya? Kalian setuju? Setuju. Oke. Reza, kenapa kamu memilih buku yang biru ini? Soalnya gambarnya bagus. Saya, Bu, karena tokohnya banyak. Oh, karena tokohnya banyak, karena gambarnya bagus ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, karena tadi kalian memilih cerita monster kasur, cerita ini pernah Ibu bacakan di kelas, tapi belum selesai ya? Iya. Mau kita lanjutkan? Mau. Hari ini Ibu sudah membawa beberapa tokoh dalam monster kasur. Sekarang kita tebak bersama, siapa tokoh yang baik dan mana tokoh yang jahat? Ya, Lia. Laki tokoh
Anak laki-laki tokoh yang baik dan semua hewan jahat. Kenapa kamu mengira begitu? Karena anak laki-lakinya ganteng, Bu. Karena anak laki-lakinya ganteng ya. Tapi ternyata anak ganteng ini malas membersihkan kasur dan kamarnya. Siapa di sini yang malas membersihkan kasur dan kamar? Ada? Tidak ada ya? Nah, anak-anakku semuanya, karena tadi Hasta itu malas membersihkan kasur dan kamarnya, badannya jadi gatal-gatal. Lalu dia bertemu dengan para monster. Akan Bu Ajeng kenalkan ya, yang ini dia adalah monster kasurnya. Ini si monster kasur. Lalu di sini ada Motu. Ini adalah si Motu. Warnanya apa Motu? Coklat agak kemerahan ya. Lalu di sini ada Mokus. Kita halo Mokus. Halo. Oke, lalu ada si Mumut dan juga Mumu. Ini si Mumu. Nah, anak-anak, ternyata Hasta menyadari pentingnya menjaga kebersihan kasur dan kamarnya. Setelah kejadian itu, Hasta jadi rajin membersihkan kasur dan kamarnya. Kalian juga harus rajin ya? Iya. Oke. Jadi anak-anak, apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Ya, apa Danis? Rajin dibersihin ya, Bu. Ya, kasurnya harus rajin dibersihkan ya. Kasurnya harus rajin dijemur ya, Bu. Ya, kasurnya juga harus rajin dijemur ya. Siap? Siap. Oh, ternyata mudah ya. Tidak sesulit yang dibayangkan. Sobat Literasi, ternyata kita dapat mengoptimalkan kegiatan bercerita yang bermakna dengan memilih cerita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Memanfaatkan alat peraga sederhana yang berasal dari pemanfaatan aset atau lingkungan, menekankan karakter dalam cerita dengan variasi ekspresi wajah dan intonasi suara yang keberhasilannya dapat kita usahakan dengan banyak berlatih. Kegiatan bercerita dapat menumbuhkan pemikiran kritis, menambah kosakata baru, dan meningkatkan kecintaan anak pada literasi. Sobat Literasi, demikianlah strategi penerapan bercerita di kelas. Semoga dapat menginspirasi Sobat Literasi untuk menciptakan literasi yang lebih bermakna. Sobat Literasi dimanapun berada, kreativitas guru, ragam media, serta metode pembelajaran yang digunakan harus selalu diberikan motivasi, pendampingan, serta aksi kolaborasi. Sebagai kepala sekolah, kita harus mendukung aksi pembelajaran dan refleksinya demi peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik dari hari ke hari yang berpusat pada peserta didik, dan peserta didik.